Selama berapa lama? Gimana ya nyeritainnya? To be continue deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini akhirnya aku bisa juga ngelunasin hijrah part 2. Tapi kayaknya ini hijrah terakhir aku ya guys. Udah aku gak akan bahas-bahas lagi tentang hijrah aku lagi. Ini pun aku kayak maju mundur terus. Apakah aku ceritain apa enggak? Karena kalau misalkan ngomongin hijrah tuh orang kayak berekspektasi terlalu tinggi gitu loh sama kita. Jadi kalau misalkan apa-apa dikaitkan sama agama, apa-apa dikaitkan sama agama, nah aku tuh gak mau kayak gitu. Aku maunya biasa-biasa aja. Terus nanti aku akan ganti kayak life story gitu. Aku akan ceritain ke kalian pengalaman aku semasa muda, pernah dibully, pernah jadi korban banjir, pernah jualan pulsa waktu awal-awal usaha bisnis, pernah kayak dilabrak sama 10 orang aku sendirian. Ya pokoknya kayak gitulah, nanti aku akan share ke kalian. Kalian juga bisa share ke aku ceritanya pengalamannya gimana, jadi kita bisa saling berbagi di live story itu. By the way, masih sama di video hijrah ini aku pakai dari Mersaira yang ini warna baby pink, salah satu warna favorit aku karena gemes gitu loh, warnanya pastel, masuk ke semua baju pastel kalau misalkan di mix and match kan. Jadi akhirnya ada mantan aku yang ngajak aku nikah. Itu tuh bener-bener mantan yang dia paling lama pacaran sama aku dulu ya sebelum hijrah. Jadi aku tuh suka ganti-ganti pacar gitu. Aku paling gak betah pacaran lama sama cowok. Paling lama tuh 6 bulan. Nah sama si cowok ini tuh 1 tahun lebihan. Siapa sih cowoknya? Cowoknya adalah dia yang jadi suami aku sekarang. Jadi intinya aku memilih dia sebagai suami aku gitu. Jadi aku cerita dari awal mula nih ya. Gimana sih aku bisa diajak nikah sama mantan? Gini ceritanya. Pada saat itu pas aku hijrah gitu pakai hijab, terus udah nggak komunikasi sama laki-laki, udah nggak chattingan yang terus-terusan chattingan gitu, udah nggak. Nah di situ Allah tuh kayak nunjukin gitu loh ke aku, kayak nunjukin bahwa ini loh udah saatnya kamu untuk menikah. Makanya dikasih pilihan laki-laki dari berbagai profesi, dari berbagai macam fisik, sifat, dan kalangan gitu loh, dari umur dan segala macamnya. Jadi waktu itu aku tuh tiba-tiba banyak banget yang ngajak nikah nih, kayak lebih dari 10, tapi yang kayak serius banget, ayo nikah, kapan tanggalnya ini, kalau iya aku ke rumah kamu, kayak gitu-gitu tuh ada sekitar 5 orang. Dan memang semua dari 10 orang itu, dari 5 orang itu semuanya beda-beda banget ya profesinya, jomplang banget gitu. Salah satunya itu mantan aku. Gimana ya ceritanya? Aku udah ceritain ke kalian di video Q&A bareng suami, kalau misalkan suami aku ini tuh ya salah satu yang paling maksa banget ngajak nikah. Banyak yang ngajak nikah, salah satunya ini. Terus yang paling maksa buat ngajak nikah kayak ayo nikah sekarang gini tuh ya ini lah dia. Kayak dia tuh ya paling maksa banget. Pokoknya maksa banget, kayak hampir tiap hari ngechat aku buat ngajak nikah. Gimana jawabannya gitu. Gimana ya? Dia tuh salah satu cowok dulu mantan aku yang pacarnya paling lama. Jadi dulu tuh aku sebelum hijrah tuh aku gak pernah serius sama laki-laki. Aku gak pernah percaya sama yang namanya cinta. Aku gak pernah kayak baper banget, nangis apa segimananya sama cowok tuh gak pernah. Paling lama tuh pacaran tuh 6 bulan. Dan kalau kalian tahu mantan aku tuh lebih dari 50 dari SD. Karena itu kayak main-main doang, putus ya bye. Besoknya tuh langsung jadian lagi, langsung ada lagi cowoknya. Karena memang gak pernah serius, gak pernah percaya sama cinta, gak pernah percaya sama laki-laki, gak pernah percaya sama yang namanya pacaran. Dan aku tuh pacaran sama dia tuh dari zaman dia masih pendidikan, masih jadi praja di IPDN. Jadi dia tuh pendidikan di IPDN sampai dia lulus, sampai dia pelantikan tuh aku yang dampingin gitu. Kampusnya itu tuh aku yang dampingin waktu itu. Kalau misalnya kalian lihat di thumbnail tuh kan ada 2 nih, ada 2 foto. Yang atas tuh pas pelantikan aku nemenin dia, itu belum pakai hijab aku pun. Terus yang bawahnya lagi itu saat-saat pacaran dan nanti deh aku ceritain tentang thumbnail itu. Jadi waktu itu tuh aku saat istikharah, aku nikah sama siapa ya, bingung banget, bener-bener bingung banget. Aku takut salah pilih, takut nyesal. Terus aku sempet nih mimpi nikah sama ini, ini. Tapi pas aku cari tahu lagi, ternyata mimpi itu bukanlah jawaban dari sholat istikharah. Itu sama sekali bukan. Jawaban sholat istikharah adalah kita tuh kayak dicondongkan bahwa dia loh gitu. Dicondongkan kalau kita tuh mau
milih dia gitu walaupun masih ragu. Nah dari situ aku ngerasa dicondongkan, oh ya udah deh sama dia aja gitu. Ya udah deh aku nikah aja sama Dandi. Dan dari situ tuh waktu itu cuma 2 bulan kalau nggak salah, aku waktu bulan puasa gitu, waktu itu tuh Juni kalau nggak salah aku langsung dilamar. Juni nih ya, Juni, Juli, Agustus, September tuh aku nikah. Jadi waktu itu cuma 2 bulan buat aku nyiapin pernikahan, dan aku tuh nyiapin sendirian. Aku lebih suka kerja sendiri gitu karena aku memang udah terbiasa mandiri. Jadi aku waktu itu urusin semua pernikahan bener-bener sendiri, dari mulai WO, make up, tempat, semuanya aku pilih sendirian. Dan aku 90% biaya sendiri dari tabungan aku. Entah kenapa waktu itu rezeki tuh bener-bener lancar banget. Biasanya penghasilan aku nih ya misalkan 1 juta sehari sebulan, ini tiba-tiba jadi 10 juta per bulan gitu loh. Itu tuh buat nambahin resepsi pernikahan aku. Allah tuh bener-bener memang membukakan rezeki buat siapa aja yang mau menikah, buat siapa aja yang mau menuju halal, dan siapapun yang mau niat baik, ya niat nikah lah pasti ada aja gitu rezekinya dari manapun. Kalian yang mau nikah gak perlu takut, rezeki Allah tuh nyata, insya Allah terjamin gitu. Apalagi buat yang nikah untuk menyempurnakan separuh agamanya. Dari situ kayak aku tuh diuji lagi gitu, kayak setan tuh datang aja dari manapun nguji aku bahwa pernikahan aku tuh mau batal aja apa. Terus aku juga berpikir, apa aku nikah aja sama yang lain, apakah ini udah tepat, apakah aku gimana. Aduh aku udah bingung banget lah, karena prinsip dalam diri aku ini, aku maunya nikah cuma 1 kali seumur hidup. Aku maunya mencintai 1 laki aja seumur hidup aku maunya kayak tidur bareng laki-laki itu cuma 1 laki-laki gitu di hidup aku tuh. Nggak mau sampai kayak ngerasain yang namanya amit-amit ya hidup sama laki-laki lain, tidur sama laki-laki lain. Cukup 1 laki-laki aja gitu di hidup aku. Ada aja yang bikin panas, yang pengen bikin aku bilang batal aja nikahnya, padahal tanggal udah ada, tempat udah ada. Makanya aku bingung, kayak satu-satunya yang bikin aku bertahan itu karena aku udah nge-DP karena aku udah nge-DP-in gedung, udah nge-DP-in makeup dan semacamnya. Kalau aku ganti nama nih, ganti nama dia sama cowok lain, malu lah. Apalagi aku udah bilang ke teman-teman kemana kalau aku mau nikah sama dia, si ini. Bener deh, aku sampai kayak gitu. Aku sampai apa aku ganti aja ini nama sama cowok lain gitu, saking karena banyak ujiannya gitu. Karena balik lagi, segala sesuatu niat baik tuh pasti diuji sama setan, dan kita nggak boleh goyah gitu kan. Udah bismillah lah, bismillah, aku jalan gue kayak bismillah ya Allah, semoga gak nyesel ya, segalanya aku serahkan ke Allah. Dan akhirnya menikahlah kita berdua. Setelah menikah sebenarnya gak terlalu banyak banget yang kita rasain perbedaannya, karena memang udah kenal dari lama juga, udah tahu sifatnya masing-masing. Yang jadi cobaan aku itu adalah jauh dari orang tua. Itu bener-bener jadi cobaan aku banget. Aku sering banget samain kalian kalau nikah tuh enak, jalan kita menuju surga. Apalagi sebagai wanita, kayak cuman 3 aja yang kita lakuin kita bisa masuk surga. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga nurut sama suami, kita bisa masuk ke pintu surga manapun yang kita mau. Itu yang bikin aku pengen cepet nikah tuh. Nah ternyata setelah nikah gak semudah itu guys, gak semudah itu. Nurut sama suami tuh gak mudah, bener-bener itu cobaan aku. Rumah tangga kan beda-beda ya, kayak ada yang diuji dari kesetiaan, materi dan semacamnya. Kalau aku diuji dari jauh dari orang tuanya itu, karena aku kan anak satu-satunya. Kayak aku anak satu-satunya, aku nggak boleh ninggalin orang tua aku harus fokus sama orang tua, aku harus ngurusin orang tua. Pokoknya orang tua itu segalanya bagi aku gitu kan, karena yang aku punya cuma orang tua, yang support aku tuh cuma orang tua gitu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, aku nggak punya saudara, aku nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi yang bisa bantu aku, yang bisa support aku, yang bisa selalu ada buat aku tuh cuma orang tua gitu. Perempuan tuh memang harusnya nurut sama suami, lebih nurut sama suami daripada orang tua. Nah itu kayak masih jadi gejolak di hati aku banget saat itu. Aku masih belum terima, padahal itu Islam yang ngajarin, itu aturan dari Allah langsung bahwa orang tua sama suami nurut sama siapa dulu ya, harus nurut sama suami dulu gitu. Nah aku tuh masih agak gimana gitu. Aku tuh dinasnya di tempat yang kayak daerah banget, kayak perlintasan Sumatera gitu. Jadi nggak ada mall, nggak ada bioskop,
nggak ada makanan-makanan yang enak, yang ada cuman kayak Indomaret, Alfamart, tukang bakso, kayak gitu aja gitu. Kadang aku kayak ngerasa kesulitan, aku pengen jajanan Bandung, aku kan doyan jajanan Bandung susah. Terus yang paling aku sesekin itu jauh dari bandara juga, sama harus 4-5 jam. Kalau misalkan mau pulang kan tinggal terbang aja itu udah kan, tapi ini harus perjalanan dulu 4 jam baru bisa terbang ke Bandung. Kayak gitu lah, berat banget. Apalagi kayak suami aku tuh nggak bisa ditinggal, dia kayak harus ada istri banget, harus ada istri terus. Itu aja sih. Alhamdulillah di rumah tanggaku nggak pernah ada cobaan kayak orang ketiga gitu-gitu, alhamdulillahnya. Jadi suami aku tuh nerapkan aturan aku gak boleh berteman sama laki-laki satu orang pun. Buat kalian orang yang belum nikah, orang yang belum ngejalanin pasti lebay banget, overprotective dan semacamnya, padahal enggak. Ternyata aku ngerasain dampaknya sendiri gitu loh. Jadi rumah tangga aku tuh adem ayem, tanpa ada kecemburuan, tanpa ada rasa gelisah karena takut ada orang ketiga tuh nggak pernah sama sekali. Dia nggak punya temen cewek, aku nggak punya temen cowok gitu, jadi nggak perlu khawatir kamu sama siapa perginya, atau chat sama siapa aja. Grup alumni atau grup SMP, SMA, kuliah tuh nggak ada. Suami aku pun kayak gitu, nggak ada. Jadi ya udah, hanya ada aku wanita di hidupnya dan hanya ada dia laki-laki di hidup aku gitu. Jadi kita hidup tenang tanpa orang ketiga, alhamdulillah. Nah, buat kalian yang mau berumah tangga, mau menikah, coba deh terapin ini. Memang kelihatannya lebay atau overprotective, tapi alhamdulillah banget jadinya adem ayem gitu ya rumah tangga aku. Kayak gitu sampai saat ini pun aku LDR sama suami aku, karena pada saat itu tuh aku tuh ada kerja gitu, harus ke Bandung. Dan ternyata ada COVID-19 ini. Jujur kayak gimana sih rasanya jauh dari suami, LDR dari suami? Biasa aja, karena aku biasa mandiri. Aku nggak pernah bergantung sama orang lain. Jadi apa-apa ngelakuin sendiri, kayak kerja apa segala macam sendiri. Jadi rasanya sih biasa aja, kangen iya. Dalam lubuk hati aku yang paling dalam, jujur aku kayak bersyukur dan senang gitu, kayak terjebak di Bandung tuh, karena aku bisa di rumahku sendiri, bisa ada orang tua aku. Tapi kadang kasihan kayak suami aku sendirian, makan gak ada yang masakin, terus bangun sendiri, terus tidur sendiri, apalagi jauh dari adik Kayla. Sekarang jujur aku tuh hampir setiap hari berdoa supaya aku tuh bisa pindah ke Bandung, suami aku bisa pindah ke Bandung, tapi kenyataannya gak bisa karena satu dan hal yang lainnya. Satu juga yang bikin aku lebih tenang saat berumah tangga, saat di daerah itu, karena dunia itu sementara. Aku di dunia terpisah sama orang tua aku, nggak apa-apa. Yang penting di surga nanti bisa sama-sama, amin ya rabbal alamin. Aku selalu berdoa walaupun aku jauh dari orang tua, aku bisa berkumpul lagi sama keluarga aku, sama kakek aku yang udah meninggal, sama nenek. Aku berharap banget gitu. Lebih kerasanya lagi pas hamil, aku tuh ngidam jajanan Bandung semuanya dan nggak ada. Aku sampai maketin gitu pakai JNE, makanan kayak seblak, cimol, cireng, yang gitu-gitu. Karena di sana juga nggak ada GrabFood, nggak ada GoFood. Jadi kalau mau makanan-makanan apa tuh harus beli langsung. Paling kayak delivery tuh cuman ada makanan Padang aja sederhana, sisanya nggak bisa. Nah terus aku mau ceritain juga nih, thumbnail aku kalian pasti ngeliat ada 2 foto gitu. Yang atas itu foto aku saat dampingin pacar aku, mantan aku dulu itu pelantikan. Jadi pelantikan di IPDN tuh emang kayak gitu, kayak pakai seragam, kita dateng bawa bunga dan semacamnya. Terus yang di bawah itu saat pacaran. Kalau kalian lihat di situ tuh kita berdua tuh megang boneka, dan kalau kalian tahu itu tuh pengen punya boneka yang gede yang 2 meter, lucu. Aku liatin fotonya gitu. Oh iya. Terus nggak lama dia tuh bahas lagi tentang boneka itu. Kalau misalkan bonekanya pink lucu deh katanya. Nggak mau pink, maunya krim atau coklat kayaknya lebih cukup. Kalau pink gimana? Pink bagus kok. Nggak mau warna pink. Ternyata di situ tuh dia udah beli guys, udah beli boneka 2 meter yang warna pink. Tapi dia dengar omongan itu, dia jadi beli ulang. Dia beli ulang bonekanya, dan akhirnya ada boneka. Kalau misalkan kalian nonton room tour aku, ada boneka besar banget itu dari dia guys. Saat itu juga aku udah putus dan banyak banget yang nanyain beli di mana. Itu hadiah dari mantan aku yang jadi suami aku sekarang masuk nih
ke awal mula dulu, zaman dulu gimana bisa kenal sama suami, karena aku udah janji juga di Q&A aku mau ceritain awal mula ketemu suami aku di video ini. Jadi dulu tuh kita pertama chattingan tuh di Line, terus akhirnya kita ketemu beneran. Jadi waktu itu aku ingat banget dia jemput ke rumah aku masih ingat nih ya bajunya, dia pakai baju warna putih, kaos, terus celananya celana rip jeans, terus pakai topi, terus pakai kalung. Aku inget banget itu kayak style bad boy gitu guys, kayak gini nih, aku cuma gini, dia kayak gitu. Terus aku inget banget aku waktu itu pakai wedges shoes gitu, terus aku pakai celana jeans yang segini tuh apa sih namanya, ya itulah pokoknya aku pakai itu. Terus aku pakai cardigan, terus aku masih rambut curly waktu itu, inget banget, rambut panjang. Aku dijemput pakai mobil sedan. Nah karena aku tuh anaknya introvert banget, jadi aku sama sekali nggak ngomong, beneran gitu aja selama jalan sama dia. Jadi cuman dia yang kayak aku seneng sih sama dia karena dia anaknya fun. Kalau misalnya aku ketemu sama orang yang pendiam dan introvert lagi kan jadinya garing. Kalau dia tuh kayak dia tuh senyum lebar gitu, pokoknya seru lah, anaknya seru banget. Kayak dia ngobrol aku jawab oh iya, oh enggak juga sih, kayak gitu aja. Awal ketemu karena aku nggak bisa gitu kan semudah itu, segampang itu dekat sama orang. Terus kita berdua jalan nih ke mall Bandung namanya PVJ. Terus kita makan di Pizza Ebira waktu itu, aku ingat banget. Di situ kayak banyak minuman alkohol, bir kayak gitu. Kita tidak minum itu, kita makan yang normal, yang biasa-biasa aja. Karena aku memang suka banget nongkrong di situ waktu masih muda, kayak anak-anak gaul Bandung tuh nongkrongnya di Pizza Ebira waktu itu. Setelah makan, habis itu nggak lama kita jalan, gak kerasa pulang tuh kayak udah gelap gitu. Aku pulang ke rumah, misalkan dia pesiar ngajak jalan aku lagi, karena kan kalau misalkan IPDN tuh pesiarnya beda-beda ya, seminggu sekali. Misalkan minggu ini pesiar laki-laki, minggu depan pesiar perempuan gitu. Jadi kita ketemunya setiap 2 minggu sekali. Terus nggak lama dia nembak. Aku sering kayak kenal gitu, kayak sahabatan, temenan gitu sama cowok. Nah aku tuh lebih suka temenan, main, kayak jalan tuh sama cowok, karena kayak mulutnya tuh nggak ember gitu lah guys, jadi nggak ngomongin orang dan semacamnya. Kalau misalkan jalan tuh pas hijrah itu banyak lah cowok-cowok yang dulunya pernah suka sama aku jadi ngajak nikah kayak gitu guys ceritanya. Dan aku seneng banget, aku bersyukur aku punya kesempatan hijrah, aku punya kesempatan dapat hidayah, aku punya masa muda yang seru, yang berwarna-warni. Banyak lah pengalaman aku, itu aja sih. Tapi ada tips-tips juga nih berdasarkan pengalaman aku dari masa muda aku. Satu, ini gak usah deh serius atau percaya sama laki-laki, apalagi yang janji bakal nikah padahal nggak nikahin gitu. Karena yang bener-bener emang mau nikah ya nikah gitu, bukan cuma obral janji doang. Terus yang kedua, mending kamu tuh serius tuh sama satu laki-laki aja, jadi suami pun bener-bener mencintai banget, menjaga banget. Ketiga, jangan pernah memberikan, sorry ini ya agak vulgar, kayak memberikan tubuh kita, memberikan kehormatan kita untuk laki-laki yang belum jelas bakal jadi suami. Yang keempat, jangan takut sama rezeki Allah. Kalau niat menikah, insya Allah bakal ada aja rezekinya dari manapun. Terus yang kelima, jangan lupa sholat istiqoroh kalau misalkan kalian bingung mau menikah sama siapa ya, aduh aku yakin apa enggak, kayak gitu. Terus yang keenam, kalau misalkan kalian mau menikah pasti bakal banyak banget cobaannya. Nah banyak juga nih yang cerita aku, Kak pernah nggak sih waktu mau menikah kayak berantem terus, kayak pengennya batal gitu-gitu. Pernah banget kan, tadi aku udah ceritain. Memang segala sesuatu niat baik tuh bakal dicoba oleh 1000 setan. Terus yang ketujuh, percayalah semuanya udah ada yang ngatur, kita ikutin aja kata hati kita, siapa tahu itu adalah petunjuk dari Allah. Semoga bisa jadi penutup cerita hijrah kali ini. Semoga bisa menjawab semua penasaran kalian, dan yang baiknya diambil, yang buruknya buang jauh-jauh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan nyalain juga notifikasinya jadi kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.